Kala di suatu desa hiduplah seorang anak piatu yang tampan rupawan. Anak itu bernama Bawang Putih. Ayah Bawang Putih berprofesi sebagai seorang saudagar. Ibu dari Bawang Putih sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, yang mengakibatkan Bawang Putih dan ayahnya begitu kesepian. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali ada seorang janda beranak satu. Anak tersebut bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang kubawakan hari ini? Terima kasih Bu, saya suka makanan ini enak. Nak, apakah engkau setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Aku akan menurutinya saja, lagi pula Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau setuju, ayah akan melamar ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, Ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta Bawang Merah tinggal satu atap dengan Ayah Bawang Putih dan juga Bawang Putih. Di awal pernikahan, Ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat Ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, saya akan laksanakan. Hei Putih, kau juga harus mencucikan pakaianku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah Kak. Pada suatu ketika, Ayah Bawang Putih sedang berada di perjalanan menuju luar kota, mengalami kecelakaan yang tragis dan mengakibatkan beliau meninggal dunia. Saat Bawang Putih menjadi yatim piatu, semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapin makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Ngerti kau? Aku mengerti Ibu, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak ingin pergi ke pasar. Maaf Ibu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apakah Ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Terima kasih, aku akan mencarinya lagi Bu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak ada tempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Nek. Siapa dirimu nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih Nek. Saya mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, terima kasih Nek. Beberapa hari berikutnya, Nak, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Akan aku kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Ambillah labu kuning ini untukmu. Terima kasih Nek. Bawang Putih pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bu, ini sudah kutemukan bajunya. Bawakan kemari dan pergilah. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata. Mengetahui hal tersebut,
Ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas milik bawang putih. Emas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas setelah membelah buah labu ini. Hei Putih, dari mana kau mendapatkan emas ini? Aku menemukan emas ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh seorang nenek yang tinggal di hutan ketika aku mencari pakaian ibu. Begitu mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaian dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apakah kau melihat bajuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat lalu dan sudah kutemukan. Aku akan memberikannya padamu, tapi dengan satu syarat, kau harus tinggal denganku beberapa waktu. Baiklah Nek, aku akan menuruti kata-katamu. Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalanku? Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei bawang putih, cepat cuci bajuku dan anakku. Baiklah, Bu. Begitu bawang putih sudah tidak ada di rumah, ibu bawang merah dan putranya membuka labu tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas, melainkan seekor binatang yang sangat besar dan berbisa, yang langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga mereka meninggal dunia dengan mengenaskan.